Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahilladzi hadana ila dinihil qawim summa waffaqna ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin intinya maulid wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah kasih kami hati yang lapang. Moga urusan kami dunia akhirat selalu mudah dan gampang. Jadikan kami golongan orang-orang yang selalu hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kami bisa lunasin. Kompak amat utangnya. Amin ya robbal. Salam takzim dan hormat saya kepada tuan-tuan guru kita, para ketua-ketua musolah dan ketua DKM masjid. Hadir bersama kita Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzul Kiram Bapak Ustadz Dr. Andes Sukenda, mudah-mudahan sehat panjang umur dan tambah berkah. Salam takzim dan hormat saya kepada Ketua DKM Musolah Al-Fatah Al-Mukarram Bapak Ustadz Budolih Hussein SAG, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dan barokah. Salam takzim dan hormat saya kepada Ketua Musolah At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Yasin, mudah-mudahan sehat dan tambah berkah. Ini musolah banyak juga nih yang saya hormati dan saya muliakan. Kepada Ketua Musolah Al-Mubarakah Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Wahyudin Fauzi, mudah-mudahan sehat dan barokah. Udah segitu aja ketua musolahnya ya. Mudah-mudahan ketua-ketua musolah kompak terus, berkah terus, amin. Inilah anggota dewan yang diberkahi, Dewan Kemakmuran Masjid, bukan Dewan Perwakilan. Astagfirullahaladzim. Salam takzim dan hormat saya kepada tokoh-tokoh agama, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Zubair Mustafa LN SPDI, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Guru kita Bapak Ustadz Haji Arifin Hasan LN SPDI, mata'anallahu bituli hayati. Ustadz Dr. Andes Tajuddin, mata'anallahu bituli hayati. Ustazah Zurqah, ustaznya di luar ya, mana ustazah? Mudah-mudahan ustazah sehat juga, panjang umur dan tambah berkah. Tokoh pemerintahan, aparatur pemerintah, terkhusus pimpinan kita yakni Presiden RW 05 Al-Mukarram Bapak Dedi Rohadi. Mana Pak Presiden RW 05? Mudah-mudahan Bapak RW sehat panjang umur dan insya Allah rakyat 05 semua bebas dari corona. Berkah dan terus berkah, nggak kena bala, nggak kena wabah, amin apa bu ya robbal. Salam takzim kepada ketua RT dari RT 01, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya insya Allah beserta pengurusnya pada sehat panjang umur dan barokah. Begitupun guru-guru saya yang hadir, maafin tuan-tuan guru Pak Haji kalau saya nggak sebutin atu-atu, namun kagak ngurangin sedikit pun takzim dan hormat saya
kepada guru-guru kita yang hadir. Kita doain semua tuan-tuan guru kita, para ustadz, para kiai, para ustazah, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fil darain amin ya rabbal. Terkhusus bil khusus kepada ketua mushola yakni Nurul Iman beserta seluruh jajaran panitia, ketua panitia, dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik remaja mushola Nurul Iman. Saya lihat anak mudanya banyak, orang tuanya banyak, ibu-ibunya banyak, jamaahnya banyak. Ini mushola luar biasa. Ini sudah tidak menjaga protokol kesehatan. Tapi insya Allah majelis ini berkah, amin. Berkah, amin. Kalau udah majelisnya berkah, insya Allah nggak ada bala, nggak ada wabah. Berkah, berkah, dan berkah terus. Amin ya robbal. Begitupun adik-adik Karang Taruna RW 05, juga bapak-bapak dan remaja semuanya, bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji. Amin apa Pak? Siapa tahu wasilah maulid ini dicatat sama Allah, besok bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu anak muda apa bukan Pak? Yang palanya nggak pakai peci itu botak begitu. Dari tadi bersinar kayak lampu taman. Ya mudah-mudahan sehat terus ya Naya, amin. Mau dipakai pecinya. Ya mudah-mudahan panjang umur, berkah, amin. Begitupun ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah, amin. Mudah-mudahan yang ikhlas duduk di majelis berkah, Allah kasih sehat panjang umur, masih lama jadi jenazah. Amin apa Bu? Kalau didoain masih lama jadi jenazah, wasilah ini maulid, kita silaturahim, kita ngaji, kita bermuajahah, insya Allah semua yang hadir sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat haji, pulang haji baru astagfirullah. Ya mudah-mudahan masih panjang umurnya, amin. Ngomong-ngomong gimana Pak Bu, kabarnya pada sehat? Oh iya, salam tanzim juga buat adik-adik tim hadrah, bapak-bapak ustadz membaca sholawat atau maulid nabi. Maafin saya dulu ini ya Pak, karena saya udah bilang sama panitia malam ini saya ada acara 2. Saya udah bilang sama tuan guru Ustadz Arifin, maafin saya guru, malam ini saya di Penggilingan Baru. Udah nggak apa-apa, kita kondisional. Ini pada ikhlas, saya duluan kagak ngapa-ngapa. Bu, pada ikhlas apa kagak? Di muka-mukanya ada yang ikhlas, ada yang manyun. Yang mudah-mudahan ikhlas semuanya, amin. Karena saya ingat pesan guru saya Abu Yaki Haji Nurul Anwar, kunci ceramah biar nyampe ke hati. Yang ceramah ikhlas, yang dengerin harus ikhlas. Betul gak betul? Nggak ada ilmu kalau yang dengerin kagak ikhlas. Yang ceramah ikhlas, atau sebaliknya yang dengerin ikhlas, yang ceramah nggak ikhlas, nggak ada berkah dari tausiah. Betul? Ini ngomong-ngomong pada ikhlas semua. Ikhlas dengerin saya ceramah sampai jam 9, sampai jam 10, jam 11, jam 12. Kalau sampai jam 12 Anda ikhlas, saya lemas. Ya mudah-mudahan semuanya ikhlas, amin. Karena kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya begitu jelas, apa kata beliau? Kunci hidup berkah, mati husnul khotimah. Yang pertama ikhlas bil ibadah. Kita maulid ikhlas, yang ngeluarin duit ikhlas, yang bantu ikhlas, yang jadi panitia ikhlas, yang hadir yang makan nasi uduk, nasi kebuli, atau nggak ada kebuli nggak ada nasi uduk, bener nih ikhlasnya lemes nih. Ya mudah-mudahan semua yang hadir ikhlas, amin. Girang Pak, malam ini saya girang saya girang banget, jadi orang Bekasi girang saya girang banget, ini bener girang malam ini, saya girang banget Bu malam ini. Bu, Ibu, Bapak, kita lihat ulama dan umarok bersatu. Pak RW hadir, Pak RT hadir, yang tua hadir, anak muda hadir. Inilah majlis-majlis berkah yang insya Allah, kata Allah yarham asyik Haji Nur Ali, guru saya dari Jumalang, Kiai Nur Ali Jumalang, Kiai Nur Ali Jumalang, Kiai Nur Ali Jumalang, Kiai Nur Ali bro. Apa kata Allah yarham asyik
Kiai Haji Nur Ali, jangan bosan duduk di majelis berkah. Sebab orang yang suka duduk di majelis berkah, pulang dari majelis berkah, insya Allah hidupnya tambah berkah. Yang sakit biar sehat, yang rezekinya sulit biar pada lancar, yang urusannya susah ntar Allah kasih mudah, yang hajat belum dikabul insya Allah segera diijabah. Maulid bukan sekedar baca kisah-kisah Nabi kita Muhammad. Maulid bukan sekedar kita duduk seremonial belaka. Maulid yang terpenting bagaimana makna maulid Nabi, peringatan maulid Nabi, esensi makna maulid dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. You understand? You understand? Bu, you understand? Dipakai yes. Pinter bahasa Inggris, pahamnya yes sama no doang. Ya mudah-mudahan zaman Nurul Iman makin berkah, amin. Saya tanya to the point, baca maulid pada bosan apa kagak? Baca zikir bosan apa kagak? Silaturahim bosan apa kagak? Bapak Ibu, kalau ada orang yang baca sholawat udah bosan, baca Quran bosan, baca zikir bosan, apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Orang yang bosan berzikir, bosan berbuat baik, bosan baca Al-Quran, qiraah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dia panas dibacain Al-Quran, itu orang gak sadar min zulmatil qalbi, hatinya udah dimatiin nama Allah. Ngomong-ngomong ini dengerin ceramah pada panas apa kagak nih? Yang benar. Kalau orang dengerin ceramah udah mulai kedakar kedeker, tahu nggak orang Bekasi makna kedakar kedeker? Blonjor kiri, blonjor, angkat kiri, angkat, nengok kiri, nengok. Udah mulai dah mundur ke belakang deketin sendal. Ntar orang kagak ada yang ngeh, dia kabur. Itu ibaratnya orang udah kagak betah di majelis. Insya Allah ini malam-malam berkah buat kita semua. Bukan cuma Nurul Iman yang berkah, sekitar ini kampung apa guru namanya saya lupa. Oh ya, ini sekitar daerah Tugu, insya Allah pada berkah semuanya. Habib Empang Bogor pernah berkata, jamaah terusin apa kagak ini? Ini rame amat ini luar ya. Terusin apa kagak? Masih semangat? Apa kata Habib Empang Bogor? Iltamisul barokah min dawil barokah. Cari berkah di mana tempat di situ banyak berkah. Saya yakin tempat ini tempat berkah. Betul? Bagaimanakah berkah? Dari tadi kita bersama-sama berzikir, dari tadi kita bersolawat, dari tadi kita dengarkan sambutan-sambutan, dari tadi kita dengarkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Masya Allah, illa hafathumul malaika, yang hadir dikerumuni malaikat-malaikat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, turun ketentraman, wa dzakarallahu ta'ala fi man indah. Allah sebut dah kita semua yang hadir. Mudah-mudahan besok di akhirat kita dapat syafaat, termasuk orang-orang yang dapat ampunan dosa. Amin ya robbal, amin ya robbal. Saya tanya Bapak Ibu adik-adik, dosa kita banyak apa kagak? Makanya saya diundang ceramah, saya girang. Yang saya girang adalah saya datang kemari, saya nggak cari apa-apa. Yang saya cari cuma satu, ampunan dosa, amplop. Astagfirullahaladzim. Yang saya cari adalah orang kata ampunan dosa Bu Markona. Kita cari ampunan Allah. Apa yang kita cari? Kata ampunan. Ini romananya matanya amplop semua ya. Yang kita cari ampunan Allah, rahmat Allah, betul? Syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Kita ini pendosa Pak. Makanya saya kalau disuruh ceramah, pasti saya sebelum berangkat saya sholat sunnah minta sama Allah, ya Rabb, saya takut jangan-jangan yang ceramah nih sok banget bisa ngomong doang. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya seabergan. Betul? Makin kuat memang betulnya. Emang kita mah dosanya banyak. Betul? Melek mata kita udah punya dosa. Orang-orang bangun tidur
baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun tidur melek mata bukan doa cari HP. Betul apa betul? Mau tidur HP, bangun tidur mau keluar. Jujur Bapak Ibu adik-adik remaja, kalau keluar rumah Al-Quran ketinggalan, balik apa kagak? Tapi HP ketinggalan, balik apa kagak? Ngaku cinta sama Nabi, maaf lahir batin, cinta mana? HP apa Al-Quran? HP ketinggalan, balik apa kagak? Al-Quran ketinggalan, balik apa kagak? Nenek-nenek sekarang main HP juga nih. Ya Allah, pas dia selfie cekrek dia, ya Allah kok kisut. Pas suami apa yang kisut dia nanti. Ternyata HP-nya kisut. Ya Allah, kalau anak-anak sekarang pada doyan main HP, jangan salin anaknya, jangan bapak ibunya juga doyan main HP. Betul Pak? Betul? Dengan maulid kita kembali kepada sunnah baginda Rasul. Betul? Orang kalau maulid Nabi maka dilakukan yang pertama, ayo ta'aruf, biar kenal sama Nabi. Bayangin Bapak Ibu kalau nggak ada maulid Nabi tuh anak kita kenal apa kagak sama sejarah Nabi? Mereka lebih kenal artis Korea daripada Nabi. Betul Pak? Betul? Apalagi ABG nih sekarang, Masya Allah, apalagi cewek kalau udah ngeliat artis Korea, kira Ustaz Aang nyampe, biasa aja kelas. Betul apa betul? Tuh kan betul banget. Sekarang bocah pada kenal artis ketimbang sama Nabi. Betul? Ayo saya tanya sekarang, orang Nurul Iman dan jamaah yang hadir, siapa nama bapak Nabi? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, neneknya Nabi, neneknya Nabi, neneknya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Siapa neneknya? Orang kalau punya kakek pasti punya nenek. Kagak mungkin ada kakeknya, neneknya kagak. Betul Pak? Betul? Sekarang siapa nama neneknya Nabi? Neneknya Nabi. Yang pasti kata ibu-ibu, neneknya Nabi pasti nenek-nenek. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalau dinyanyiin anak kita pada paham. Abdullah, Aminah. Ini bocah jadi berhubung begini. Abdul Muthalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab. Romananya minggu di polok. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Kita baru diuji kagak punya beras ngeluh baik. Ya Pak? Iya. Kita diuji baru sakit dikit udah ngeluh baik. Nabi dari mulai dikandung udah dapat ujian. Ayahnya meninggal, Abdullah. Terus lahir berapa bulan, berapa tahun, tumbuh besar, ibunya meninggal. Dia harus menggembalakan apa? Kambing kepunyaan orang Quraisy. Tinggal bukan sama orang tuanya. Di saat itu Nabi sedang rindu belayan kasih seorang ibu, rindu belayan kasih seorang ayah. Nabi sudah dalam keadaan yatim piatu. Betul Pak? Betul? Betul Pak? Betul? Dahsyat ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau beliau dipuji oleh Allah. Makhluk termulia di dunia adalah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Rasulullah mulia? Yang pertama, karena akhlaknya yang begitu luar biasa. Betul apa betul? Maka dijelaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Begitu mulia akhlak Rasulullah, bisa merubah Arab yang begitu tandus, panas, gersang, berubah dengan cahaya iman dan Islam. Seluruh dunia datang dan berbondong-bondong ke Mekah, berbondong-bondong ke Madinah. Nggak peduli gunungnya batu, gunungnya panas. Tidak seperti di Indonesia. Cakep Indonesia, gunungnya cakep apa kagak Indonesia? Indonesia gunungnya cakep apa kagak? Bagus apa kagak? Indonesia itu gambaran surga berada dalam garis khatulistiwa, indahnya luar biasa, menjadi paru-paru dunia. Sekarang hutan Kalimantan habis ditebangi. Itu ada hutan seluas 2 kali hebatnya dari luas wilayah Bandung, sudah habis dibotakin. Makanya Kalimantan banjir sampai sebulan lebih kagak kering-kering. Alhamdulillah di Kampung Tugu nggak pernah ada banjir bandeng, nggak pernah ada gunung meletus, nggak ada tsunami. Bener nggak? Kenapa di Tugu nggak ada tsunami? Nggak ada lautnya, nggak ada lautnya. Wah, mulai sombong. Ntar kalau laut lewat Kali Bekasi, dari CBL nyampe ke Tugu. Ya Pak ya. Kenapa? Nggak ada gunung meletus, nggak ada gunungnya. Bukan masalah nggak ada gunungnya, nggak ada lautnya, nggak ada banjir bandengnya. Tapi karena satu jawabannya, di Tugu masih banyak yang cinta zikir, di Tugu masih banyak yang cinta sholawat, di Tugu masih banyak yang doyan sholat berjamaah. Alhamdulillahirabbil. Setelah ta'aruf, kenal sama Nabi, baru lanjut tingkatannya tawadud. Apa itu tawadud? Makin cinta kita sama Rasul. Gara-gara kenal timbul cinta. Kalau udah cinta, lahir yang tertinggi tarohum, senang dan berkasih sayang kepada Rasul. Orang kalau sudah cinta, sayang, apapun yang diperintahkan oleh kita sayangi akan kita kerjakan. Betul apa betul? Maka man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Siapa orang yang mencintaiku, besok matinya masuk ke dalam surga bersamaku. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dari muka-mukanya, wajah-wajahnya nih calon-calon penghuni surga ini. Saya masuk ke dalam, ini udah bau surga ini. Ini kita lagi duduk di taman surga. Enakan mana bu, taman surga sama taman mini? Enakan mana? Enakan masuk mall apa masuk musola Nurul Iman? Masuk mall, kacanya pintunya kebuka sendiri. Pas masuk, nyes, wow, adem. Masuk Nurul Iman, panas apa adem? Jujur pak, panas apa adem? Mau bilang panas, takut sama ketua DKM ya. Ini lebih baik walaupun panas, betul. Makanya orang kalau duduk di majelis keringetan, jangan dikipasin, biarin makin banyak keringet yang keluar. Insya Allah makin asem. Makin apa pak? Makin rontok dosa kita. Berangkat dari rumah bawa dosa, pulang dari sini insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafin khilaf dan kesalahan kita bijahi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Wa wasiyatuhumur rahmah, kita semua diliputi rahmat. Amin apa bu? Kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seandainya pun orang kayak kita bisa masuk surga, misalnya kita bisa masuk surga, seandainya pun kita bisa masuk surga, kalau saya tanya jujur, orang bisa masuk surga karena rahmat Allah apa karena amal ibadah? Amal ibadah apa rahmat Allah? Ada yang ngomong, saya yakin Ustadz bisa masuk surga dengan sholat saya. Sholat yang bagaimana dulu pak? Kadang-kadang kita sholat baru badan doang, otak masih jalan-jalan. Sholat cuman gara-gara di shop depan ada pakai sarung mereknya kelihatan, makin dibaca. Allahu Akbar, gajah duduk.
Makanya bapak-bapak kalau sholat sarungnya ada merek taruh di atas digulung, yang di bawah jangan ada mereknya. Iya Pak, iya. Jangan dianggap remeh loh Pak. Kadang-kadang kita sholat mentang-mentang sarungnya mahal, mereknya BHS sengaja gede banget tulisannya BHS. Kesian yang di belakang kita. Dia sholat udah usul ikut. Kalau udah bina semua, usul ikut. Allahu Akbar BHS. Ada mereknya macam-macam. Allahu Akbar. Badimor sarung istimewa. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita masih tiba ada bacaan apa kebaca. Itu mah Pak, mohon maaf lahir batin, saya ngerasain. Sembahyang kita ke masjid, berangkat dari rumah pakai motor, sampai motor, sampai ngumpul-ngumpul di gebir. Sampai masjid, motor ditunjang, masuk ke masjid, Allah maghfirli dzunubi wa tahdi abwaaba rahmatik, masuk lagi kanan, udah siap banget. Ketinggalan, berada di sop yang ketiga. Pas udah takbir, Allahu Akbar. Kenapa udah takbir baru ingat ya Allah kunci motor masih nyangkut. Pegang kantong belakang dia kagak ada, belah kiri ya kagak ada. Ya motor gue hilang dah, motor gue hilang. Allahu Akbar, ya hilang pisan dah hilang. Mana imamnya lama banget. Sami Allahu liman hamidah, ya hilang dah. Allahu Akbar, ya. Yang diingetin Allah kunci motor atau motor. Betul Pak, betul? Ya ibu jangan nyengir, mikir. Sholat Johor 4 rakaat, khusyuk rakaat pertama, khusyuk rakaat kedua, rakaat ketiga gerimis, ya jemuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul Pak, betul? Ya, jangan pakai pada nyengir Pak, jangan pura-pura. Taraweh aja, taraweh nih. Ukur iman kita di taraweh. Imam ada yang cepat, ada imam ada yang lama. Ayo senangan yang cepat apa yang lama? Senang imam yang cepat apa yang lama? Ada imam yang takbirnya begini, senang banget. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Senang apa kagak Bu? Ada imam bacanya lambat kayak begitu sambil batuk, kira-kira senang apa kagak? Ya model kayak kita Pak. Ada imam baca lambat di belakang pada gerendeng, ngomong sama temennya, gua kata juga apa, jangan terawih di sini. Kata teman sebelah, lu sih ngajak gua di sini. Milik belakang deketin sendal, nengok kiri nengok kanan orang bro, kabur. Betul apa betul? Ibadah kita jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi yang pertama, selain kita ta'aruf mengenal Rasul, tawadud mencintai Rasul, lalu kita tarohum sayang kepada Rasul, maka dengan maulid pulang dari sini tingkatkan satu semangat ibadah kita biar kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Amin. Ngajinya makin bagus. Amin. Bagaimana wasiat Rasul yang 3, riwayat Imam Tabrani an Ubadah ibnu Samit, orang pengen bahagia dunia, orang pengen bahagia akhirat. Apa wasiat Nabi yang pertama? La tusyriku billahi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, la tatrukus sholata muta'ammidina, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan kau tinggalkan sholat dengan sengaja. Sekali kau tinggalkan sholat dengan sengaja, faqad kharaja minal millah. Yang ketiga, apa wasiat Rasul? La tarkubul maksiyah, la tarkubul maksiyah, la tarkubul maksiyah, fa innaha sakhatullah. Jangan kau gemar berbuat maksiat, karena orang yang gemar berbuat maksiat nggak sadar dia sedang mengundang murkanya Allah. Ini yang 3 wasiat kita pakai, insya Allah hidup kita berkah dunia, selamat di akhirat. Amin. Yang pertama iman cakepin, pulang dari sini imannya makin cakep. Amin. Amin apa Bu? Pak amin. Adik-adik amin. Kalau begini enak apa gak nih kita ngaji? Yang muda ngaji, yang tua bapak-bapak, ibu-ibu, yang bege tengah tua, rada tua bangka. Cakep begini nih. ABG yang baca maulid, ABG yang rajin maulid, ABG yang sholat berjamaah, itu namanya ABG soleh. ABG yang doyan sholawat, ABG yang gak doyan kamu sholat, itu bukan ABG tapi ABego. Betul apa betul? Bangga kita lihat anak muda pada datang ini Pak, girang kita. Yang muda banyak kita lihat, sampai kecil, sampai rada muda yang tadi palanya klimis. Alhamdulillahirobbil.
Mudah-mudahan semua yang hadir imannya makin cakep. Sekilas info sedikit sebelum saya tutup ceramah saya. Ini sekilas info aja nih dikit ya. Ini sekilas info nih Bu ya. Pak, ini sekilas info nih ya. Hati-hati soal iman. Kalau kata Allah yarhamah Syekh Haji Nur Ali, memiliki iman itu penting. Tetapi menjaga iman, memelihara iman, memupuk iman, menumbuh suburkan iman, itu jauh lebih penting hadirin sekalian. Sekarang ini nggak sadar kita, banyak sekali perusak-perusak iman bergentayangan. Orang pada sibuk corona, lupa aliran sesat semakin merajalela di mana-mana. Ini mohon maaf saya sampaikan aja Pak. Musaddiq yang katanya dulu kasusnya viral, seorang yang aku memproklamirkan diri menjadi nabi, dapat wahyu melalui malaikat Jibril di Gunung Bunder. Kata dia malaikat Jibril ke Gunung Bunder, Bogor. Malaikat Jibril ke Bogor. Malaikat Jibril ke Bogor. Ngapain malaikat Jibril ke Bogor? Syekh beli talas. Malaikat kagak makan Bu Markona. Kira-kira sesat apa kagak? Ketahuan sama pemerintah, Musaddiq aku bertobat, nggak mau lagi. Ternyata Pak pengikutnya makin banyak sekarang. Di Bogor makin ribuan orang yang ngikutin dia. Itu dia ngaku nabi. Belum kelar Musaddiq. Ingat dulu Pak, ada aliran sesat namanya Islam Jawa Sunda, Islam Jasun, pimpinan nabi palsunya. Ini namanya sama jangan marah nih Pak. Yang namanya sama jangan marah dia. Yang namanya sama jangan marah. Nama nabi palsunya Tukimin. Astagfirullahaladzim. Kira-kira Bu punya nabi Tukimin enak apa kagak? Namanya bagus apa jelek? Nabi Muhammad namanya aja cakep, Muhammad orang yang terpuji, betul? Sholawatan kita enak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu enak. Pak Tukimin udah tobat, alhamdulillah. Dalam bukunya Dr. Hartono Ahmad Jais tentang aliran sesat di Indonesia tahun 2010 saja Pak, itu lebih dari 190 aliran yang mengatasnamakan Islam tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati anak-anak kita nih Pak, ngajinya sama siapa? Emang ngaji nih mau guru-guru yang jelas nih, guru kita nih ngaji mau guru yang jelas, ngaji mau guru yang jelas, Neng ngaji mau guru yang jelas, ibu ngaji pengajian ustazah yang jelas. Jangan mentang-mentang ada orang pakai imamah segede ban Vespa, lalu sorbannya ngengser udah kayak Batman. Baca hadisnya bagus, baca Qurannya bagus, dia ngaku nabi. Katakan itu orang sesat, betul? Karena khataman nabiyyin, setelah Nabi Muhammad udah gak ada lagi nabi-nabi, betul apa betul? Belum selesai Yusma, belum selesai Tukimin, belum selesai Musaddiq, ada lagi mu'alaf masuk Islam, namanya Yusman Roy. Lagi viral ini Pak, sembahyang pakai bahasa masing-masing. Apa kata Yusman Roy? Kalau sholat pakai bahasa Indonesia lebih khusyuk ketimbang sholat pakai bahasa Arab. Kagak paham, kagak khusyuk. Sholatnya pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Maaf sini, maafin dulu. Balik lagi saya, lupa sama juga. Kata tuh si Yusman Roy, Allah Maha Besar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan-Mu yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata makmumnya, terimalah. Udah kayak paduan suara. Kira-kira sholat kayak begitu sah apa kagak? Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, betul? Makanya wasiat Nabi yang pertama, iman cakepin. Yang kedua, sholat jangan ditinggalin. Maulid mau setiap malam, baca zikir setiap saat, tapi kagak sholat, amalan kita tertolak. Al-Habib Abdurrahman Kuitan pernah ngomong, ada orang rajin sedekah tapi kagak sholat, pahala sedekahnya ditolak. Dia rajin puasa
dia rajin ke Mekah bolak-balik tiap tahun, tapi kagak sholat, amalan ibadahnya tertolak. Karena amalan yang pokok, syariat yang paling pokok adalah lebih semangat apa? Maulid berhasil. Selesai maulid, nurul iman, makin ramai sholat berjamaah. Takbir. Ini kalau sholat subuh segini nggak nih jamaahnya? Alhamdulillah. Saya dengar kata guru saya, ini kita kalau subuh sampai keluar-luar. Apa yang keluar, Pak? Sendalnya. Ya Allah, si Yusman Roy belum kelar, Bapak Ibu sekalian, aliran sesat kagak ngaso-ngaso. Saya takut kan Yusman Roy pengikutnya banyak, Pak. Besok ada lagi orang sholat bukan pakai bahasa Indonesia doang, pakai bahasa masing-masing. Kata orang Betawi lain lagi, Allah gede banget. Kata orang Padang, Allah nan gadang. Akhirnya kata orang yang Batak Muslim, Horis bah, Allah mah besar sekali. Kacau kagak? Kata orang Islam yang Cina, Allah tahu jiwa. Kacau. Kalau sholat kayak gitu kira-kira sahabat kagak? Belum selesai aliran sesat. Yusman Roy dulu pernah dengar nggak apa? Ada perempuan ngaku malaikat Jibril. Namanya Lia Edan kue sampean. Betul apa betul? Dia ngaku pertama malaikat Israel kagak laku. Dia ngaku nabi kagak laku. Pas ngaku malaikat Jibril laku pak dia. Ya Allah, di penjara hidup pak, malaikat penjara neteng ember. Ditanya, Bu Lia mau kemana? Maaf saya mau boker. Ya, masa malaikat boker? Kacau gak kira-kira hadirin? Sesat tidak? Jawab, sesat tidak? Makanya ngaji jangan ditinggalin. Nih, kita baca sebagai penutup ceramah saya. Sedikit aja Pak, Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang nabi dan rasul yang ummi dari kalangan kamu sendiri. Yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun dulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Apa ayat yang kita baca Al-Jumu'ah ayat 2 ini? Ada 3 misi dakwah Rasulullah. Yang pertama misi tilawah, yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Jangan cuma baca Al-Qur'an, tapi pahami ayat-ayat kauniyah alam buana ini. Semakin kita baca alam ini, semakin yazid, bertambah juga iman kita. Amin apa Bu? Rumah nanya udah mulai limpan tuh nih Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus. Ini gak ada yang bilang cakep. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Ikan sepat, ikan gabus, tengah-tengah ada burung pelatuk. Udah dong katanya Pak Ustadz ceramahnya lebih cepat lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah mata makin astagfirullah. Pantesan di pojokan ada yang kelihatan badannya tegak, palanya nunduk, matanya merem. Ada bunyinya, ada seperti itu. Ya mudah-mudahan pada ikhlas ini ngajinya, amin. Ya Robbal. Yang pertama misi tilawah, hikmahnya buat kita apa? Pengen iman nambah, ngaji jangan pada bosan, baca Quran. Jangan baca WA sering, Al-Quran kagak dibaca. Betul betul? Kita baca WA, nonton YouTube berjam-jam, kuat baca Quran baru setengah lembar.
Betul apa betul? Kalau baca Quran mau ngantuk terus ya apa ya? Yang pertama misi tilawah, yang kedua misi tazkiyah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Siapa mereka? Mereka orang Arab sebelum datangnya Rasul berada dalam apa? Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya iman dan Islam. Datangnya Rasul minad dhalalati ilal huda, dari kesesatan kepada cahaya yang dipetunjuk Allah. Orang Arab jahiliyah disebut jahiliyah, mereka disebut bodoh bukan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang Arab pintar membaca, pintar membuat syair. Orang Arab pintar berbisnis. Tapi mereka kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Maka datang Rasulullah wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Akhirnya mereka itu yang berada dalam kesesatan kembali kepada cahaya iman dan Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah bersihin hati kita. Ibu, selesai maulid hatinya makin cakep, makin jadi saudara. Jangan sampai maulid tetangga beli mobil, ada yang beli bodrek. Emang apa beli bodrek? Puyeng kepala saya. Kalau orang hatinya masih dengki, hasad, iri, ujub, riya, itu penyakit hati yang banyak kagak sadar. Orang kalau koreng udah berasa. Kenapa? Penyakit fisik, koreng berasa, laler nyampe. Ya Pak ya. Tapi kalau hati sakit, banyak yang kagak berasa. Di mana obat hati? Datang ke majelis taklim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Misi dakwah Rasul yang ketiga, mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni hadis baginda Rasul. Pulang dari sini jangan bosan kaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Inilah dua yang diwasiatkan Rasulullah kepada kita, yang kalau kita nggak tinggalin lan tadillu abada, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasul. Mudah-mudahan pulang dari sini makin semangat ibadah kita, amin. Makin semangat jaga ukhuwah persaudaraan kita, amin. Berbeda tetap saudara, setuju? Setuju? Apapun partainya, apapun ormasnya, kalau sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia saudara kita, titik. Setuju? Setuju? Ingat ukhuwah yang kita jaga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Islam harus bersatu hadirin. Sekarang kita umat Islam digoro-goroin mulu. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Tanggal merah 1 Muharram digoro-goroin. Tanggal 2 tanggal merahnya. Ya banyak. Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal. Tanggal merahnya 13 Rabiul Awal. Kita digoro-goroin. Betul apa betul? Ya banyak. Coba besok Natal 25 Desember diundur apa kagak? Diundur apa kagak? Yang kita diundur mulu. Paham kan ini? Makanya umat Islam jangan diem gae. MUI mau dibubarin, diem gae. Yang dibubarin aliran sesat, betul. Yang dibubarin sekularisme, pluralisme, liberalisme, sepilis, bubarin. Jangan MUI dibubarin. Ya Pak ya. Ulama bukan teroris, teroris bukan ulama, Islam bukan teroris, dan semua kita tahu teroris bukan Islam, betul? Jangan difitnah mulu kita teroris aja Islam, padahal yang ngomong siapa? Ya Pak ya. Ini masih sedikit Pak, marah-marah nggak apa-apa kan ya? Hati saya kesal ini, hati saya kesal. Islam digorong-gorongin mulu, dijadiin bemper mulu, asal yang jelek-jelek Islam. Padahal belum tentu semua umat Islam, betul? Kembali kepada pribadi masing-masing, sebab Islam gak pernah ngajarin kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi Allah, betul apa betul? Kalau kita bahas lagi Al-Qasas ayat 77, panjang lagi Pak ceramahnya. Udah cukup segitu aja dah. Mudah-mudahan pulang dari sini iman kita cakep, sholat kita benar. Kalau udah sholatnya benar, sholatnya bagus, sholatnya didirikan, baru inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab perintah sholat bukan if'alis sholat, perintah sholat bukan i'malis sholat, bukan perintah sholat itu kerjakan sholat, lakukan sholat, bukan. Tapi perintah sholat, aqimis sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kalau sholat sudah ditegakkan, sholat sudah didirikan, baru sholat mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. You understand? Dah, ibu bangga punya anak rajin sholat.
Bapak bangga punya anak rajin sholat. Hati-hati yang kagak sholat, naudzubillah. Kalau ada cerita anak kebo sama biang kebo, kata anak kebo, mak itu suara apa sih mak? Anak kebo nanya, maknya nanya, suara apaan? Itu mak tuh kedengaran lantap-lantapan dari rumah. Allahu Akbar, oh suara ajan. Ajan itu apa sih mak? Ajan itu panggilan kesayangan Allah buat hambanya yang beriman untuk sholat. Sholat ya mak? Iya. Mak kok kita kagak sholat mak? Kata siapa? Kata saya, kebo. Kata anak kebo nanya, mama kok kita kagak sholat mak? Kata biang kebo jawab, oh kita mah nggak perlu sholat, kan kita paham udah paham. Berarti yang kagak sholat sama dengan astagfirullah, kebo sih kebo mukanya jangan kemari. Berarti bapak punya istri, istrinya kagak sholat, punya istri tiap hari dimasakin ama sayur kebo. Ibu punya suami, suaminya kagak sholat, berarti punya suami tiap malam tidur bareng, dicariin duit sama duit kebo. Bapak ibu punya anak, anaknya kagak sholat, berarti punya anak. Kalau anaknya disebut anak kebo, berarti bapak ibunya biang. Astagfirullah. Maka jangan sampai jadi keluarga besar kebo, jangan tinggalin kebo, jangan tinggalin sholat. Mudah-mudahan selesai maulid sholat kita makin semangat, ibadah kita makin semangat. Yang kedua semangat jaga ukhuwah persaudaraan kita. Yang ketiga semangat terus duduk di majelis berkah. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan tasyakur, tafakur hidup kita makmur. Amin pak. Dengan zikir dan muhasabah, insya Allah hidup kita makin barokah. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khutaya. Astaghfirullah Rabbana. Astaghfirullah minal khutaya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Berkahi kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami, guru-guru kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbana. Berkahi rezeki kami, berkahi umur kami, berkahi silaturahim kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ya Nabi, salam alaika. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Alaika salawatullah alaika. Sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala
Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadikan kami semua yang hadir di tempat ini, karena nanti di hari kiamat izinkan kami bisa berjumpa dengan Rasulullah. Izinkan kami ya Allah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Kami yang berdosa ini bijahi Sayyidina Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sallallahu ala, ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, saudara-saudara kami, jadikan kami semua bersaudara ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan, dekatkan kami dengan persaudaraan dan tali silaturahim ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat salam kepada Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, perbanyaklah selawat salam kita kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dengan maulid Nabi tingkatkan semangat ibadah, semangat jaga ukhuwah, semangat duduk di majelis berkah. Insya Allah dengan maulid majelis berkah, Allah berikan kepada kita bala wabah diganti dengan rahmat dan barokah. Amin ya robbal. Iman cakepin, sholat jangan ditinggalin, dan jauhi maksiat biar kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati